Kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Terang itu harus berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sebagai anak-anak terang, kita harus menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Berbeda dengan hal yang buruk, untuk melakukan yang buruk, sesungguhnya cukup dengan berdiam diri saja tanpa melakukan apapun. Sesuatu yang buruk seringkali akan terjadi dalam kehidupan kita. Akhirnya segala sesuatunya akan rusak dan hancur. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan, agar kita terhindar dari hal-hal yang buruk. Periksalah dirimu, kebiasaanmu tidak bisa disangkali, bahwa manusia adalah makhluk kebiasaan. Ayat 15. Segala sesuatu yang terbentuk dalam diri manusia yang sudah menjadi karakter merupakan produk dari kebiasaan yang dilakukannya sehari-hari, demikian juga dengan orang percaya. Anak-anak terang terlihat dari kebiasaan hidupnya. Apa yang menjadi kebiasaan kita akan memola karakter kita. Jika kita menyebut diri sebagai anak-anak terang, maka kebiasaan kita haruslah berdoa, membaca Alkitab, dan melayani. Bagaimana dengan Anda? Pergunakanlah waktu yang ada kesempatan. Seorang anak terang pastilah tidak menyia-nyiakan kesempatan yang dimilikinya. Selama dia hidup, dia akan selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dan melayani Tuhan. Firman Tuhan berkata hidup kita ini hanya 70 tahun, ayat 16. Lebih dari itu adalah anugerah. Berapa umur Anda? Coba selidiki hidup Anda. Apakah Anda sudah lebih banyak melayani Tuhan atau menyia-nyiakan waktu yang ada? Hendaklah kamu penuh dengan Roh. Kita harus hidup dengan penuh akan Roh. Orang yang penuh dengan Roh tentunya berbicara tentang pribadi yang harus berbuah-buah dan menjadi berkat bagi orang lain. Itulah maksud dari firman Tuhan yang berkata, hendaknya hidup kerohanian kita diketahui oleh banyak orang. Ayat 18. Sekian, terima kasih. Demikian tadi renungan hari ini, semoga dapat bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ayat Alkitab, Efesus 5 ayat 1-21. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Efesus 5 ayat 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Efesus 5 ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Efesus 5 ayat 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Efesus 5 ayat 7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Efesus 5 ayat 10. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Efesus 5 ayat 12. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan.
Efesus 5 ayat 13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Efesus 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus.